peringatan. Ibu mau terima syukur nggak? Ya udah. Neraka serem, Bu. Oi. Bu, ada yang lidahnya sampai bawah, ada yang dicekek, dipelintir-pelintir, ada yang bongkar isi perut, makan isi perutnya sendiri, ada yang makan badannya sendiri, yang dandan buat cantik di luar, nggak cantik di dalam. Emang begitu Pak, perempuan dandan, gua kondangan dandannya dari malam sampai besok kondangan, baru begitu pulang buru-buru dilap biar nggak ketahuan suami. Giliran tidur sama suami, sabodo amat. Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe, dicium dikit bau kompor. Saya mau tanya sama bapak terakhir cium ibu wangi kapan? Malam pertama 80-an dong. Dosa lu, Bu. Dosa. Tahu nggak, Bu? Satu, waktu malaikat Jibril doa kepada Allah, minta nih kepada Allah, ya Allah, saya ingin berdoa, tolong biarkan Nabi Muhammad mengaminkan doa saya. Nabi turun dari mimbar, ditahan sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jangan turun dulu, sabar. Kenapa wahai Jibril? Tolong aminkan doa saya. Apa katanya? Ya Allah, salah satu doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Biar rasa loh. Bu, ibu mau banyak tingkah sama suami, sabodo amat. Ibu nggak mau ngurusin suami, biarin. Makanya Allah ciptakan bidadari buat laki-laki. Ini hari pokoknya saya pulang dijegat aja. Tapi saya emang ngomongnya begini, Bu. Ibu mau sakit hati mau nggak, sampai suruh ngundang saya. Yang namanya bidadari, ibu pernah lihat bidadari? Belum pernah, Bu. Sama sekali. Coba tengok-tengokan deh. Cie. Bidadara nggak ada, Pak. Bidadari ada. Istri yang solehah, dia akan dijadikan bidadari surganya Allah. Ngimpi. Main amin aja. Bu, bidadari, saya cerita bidadari sedikit boleh? Ilernya aja, iler. Iler bidadari, tahu iler? Satu iler bidadari turun ke bumi, wanginya satu bumi. Beda nggak Pak sama iler istri? Manda bekerak, bikin pulau. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ngebangun rumah tangga sama sebagaimana kita ngebangun rumah. Yang pertama harus ada lahan, selesai lahan harus kita gali, cari dulu, cari tahu seluk beluk keluarga dari yang kita mau. Kalau ini sudah terjadi semuanya, Bib, kalau laki-laki kriterianya bagaimana? Yang laki-laki lihat wajahnya cantik apa enggak? Yang kedua apa? Mas, woi, paham kan? Yoi. Yang ketiga, ibadahnya. Keempat, keluarganya dekat nggak sama agama. Yang kelima, akhlaknya. Cantik nggak? Kaya enggak, keluarga jauh dari Allah, enggak doyan ibadah, dianya ya kurang lebih, tapi punya akhlak, ambil. Kenapa? Itu akan menjadi bidadari kita kelak nanti di yaumil kiamat. Tapi kayaknya enggak ada yang senang. Kenapa? Karena laki-laki itu pengen dimanja dengan wanita yang ada di hadapannya itu cantik, makanya dandan. Perempuan itu Allah berikan sempurna, dandan, oi dandan. Ini dandan cuman kondangan, sunatan,
tasyakuran. Bu, di rumah usahain lipstik nih jangan sampai dielap, ketemu suami pakai. Ya. Ini malam yang nggak pernah pakai, muter. Ngebalas yang kemarin-kemarin. Dandan, dicium wangi. Ada satu waliyah mengatakan, ini buat pelajaran laki-laki. Ada satu waliyah mengatakan dari Hadramut, bilang kepada anak perempuannya, wahai anakku, ingat, jangan pernah sampai tercium bau dirimu di hadapan suamimu. Ini sih bodoh amat, istri mah bagaimana juga baunya, la ilaha illallah. Betul enggak? Ibu mau masuk surga enggak? Cantik, dandan. Kenapa? Karena laki-laki itu syahwatnya di mata, Bu. Ya Mbak ya. Laki-laki syahwatnya di mata. Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan cantik, denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Betul nggak Mas? Lu sama gua. Subhanallah, 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 subhanallah. Istiqomah. Habib Zidan gue juga iya katanya. Kita sama-sama laki Habib. Istiqomah. Kenapa? Karena laki-laki itu mata yang jadi syahwat. Kalau perempuan di mana? Di mana? Di mana? Telinga. Perempuan itu paling senang disanjung, Mas. Sayang. Cantik. Coba lihat Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa? Ya Humairah, yang pipinya merah kemerahan. Ini dia nyaut, Bapak. Ini dia Bib, masalahnya Bib. Istri saya hitam legem. Iya dipanggilnya manis, sweetie. Jangan udah hitam dipanggil Tam, bikin kopi Tam. Apalagi dipanggil Blacky, Blacky. Wah, kiamat kubro lu rumah tangga lu. Main manggil bini belaka Blacky, belaka Blacky. Gak boleh. Panggil yang mesra, panggilan yang enak. Bikin hati seorang perempuan itu nyaman, Pak, ada di samping kita. Ibu mau cantik gak? Bisa cantik gak? Bapak modalin dong. Yang namanya cantik itu pakai duit, pakai modal. Lipstick Pixie aja udah 125. Belum lagi eyeliner sama maskara 220. Yang namanya eyeshadow satu paket sama blush on itu ada yang 80 warna, sekarang kurang lebih 865.000. Belum lagi skincare Pak, ada yang 1,5 sampai yang 8,7. Habib kok tahu bini gua? Coba bisa kebayang, yang namanya cantik itu butuh. Tapi kalau udah dimodalin, tolong cantik buat suami dong. Suami juga punya hak. Jangan dikasih giliran malam bal piring, cap kampak, bakpao. Fresh care paling wangi. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Bawa diri kita dalam rumah tangga. Mau sakinah mawaddah warahmah, ikutin cara Nabi. Mau baiti jannati, ikutin cara Nabi. Kenapa? Hidup itu ada take and give, ada memberi dan juga saling menerima. Segala kekurangan ditutupin sama yang punya kelebihan. Yang punya kelebihan tutupin kekurangan suami atau istri kita. Ini adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Cari suami model Habib Zaidan. Gak kebayang saya. Beliau nikah, ketemu tuh perempuan tiap hari disolawatin aja. Kesel, diasinin. Makin tambah kesel, ditahlilin. Jangan jangan, insya Allah jodohnya panjang. Emang nggak sakit hati? Patah hati? Derita lo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini malam kita masih masuk di bulan Isra wal Mi'raj atau di bulan Rajab. Yang kita tahu, jangan lepas membaca Rabbighfirli warhamni watub. Agar apa? Agar Allah terima semua ampunan kita Allah terima. Kita diberikan ampunan oleh Allah, dosa kita dihapusin sama Allah. Ini bulan Rajab, yang belum puasa walaupun 1 hari. Nabi SAW, barang siapa orang yang memuliakan bulan Rajab dan dia berpuasa 1 hari aja,
seumur hidup dengan penuh keikhlasan, maka Allah jauhkan dia dari siksa kubur. Bukan amin jalanin PA, gue nggak doain. Itu namanya pelajaran, mesti dijalanin, bukan amin. Ini nih manusia kadang suka salah paham. Makanya mari, laki-laki banyak duit, kawin lagi. Setuju gua. Loh, emang apa? Maaf nih, perlu dilurusin nih. Bu, saya mau tanya, ini buat perempuan, tolong jawab. Sholat 5 waktu, ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan, ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah, ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Yang ngomong di dalam Al-Quran itu siapa? Firman siapa? Firman siapa? Nikah 2, 3, 4, ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Lu bilang nggak ada, kafir. Lah, mendustakan ayat Allah apa, Kiai? Kafir nggak? Kafir. Nikah 2, 3, 4, ayatnya ada nggak? Firman siapa? Allah. Allah aja ngizinin laki-laki kawin 2, 3, 4, kenapa ibu nggak ngizinin? Maaf bu, maaf. Kenapa perempuan sekarang tuh nggak boleh? Suami saya nggak boleh kawin lagi. Kenapa? Apa alasannya? Apa? Gak punya duit, justru nambah istri, rezeki Allah tambahin. Tahlil. Bu, maaf. Kenapa perempuan nggak boleh? Yang boleh laki-laki, karena perempuan itu punya masa expired. Lah emang ada kadaluarsanya menopause. Perempuan itu ada menopause 45 tahun, bawaannya udah curigaan. Laki-laki makin 50 makin jadi. Lihat bapak kalau ada umur 50 tahun, lihat necis, rapih, ganteng. Yang pusing istri pasti pusing tuh. Ayo mau kemana? Kenapa? Karena dia terasa dirinya itu sudah tidak cantik lagi, cemburuan, pemarah. Tuh. Makanya laki nggak ada yang pada betah. Betul nggak Pak? Betul nggak Mas? Ada istri yang cerewet, ada tuker tambah. Yang pertama selalu kita minta sama Allah rezeki yang Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat duitnya? Enggak, mintanya gimana? Allah lewat Nabi, ini Nabi ngajarin kita. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini mintanya. Doa yang kedua apa mintanya? Ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati, lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri. Mau begitu? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang ketiga, ini yang terakhir nih. Lah ngapa sih orang jam-jam gua mau lihat bagaimana? Ini terserah saya mau lihat juga. Saya cuma mau lihat setengah 12 sudah. Soalnya setengah 12, kalau jam 12 kita udah pada berubah nih semuanya nih. Yang ketiga, doa kita yang ketiga ini doa paling blow on. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Bib, kok blow on? Iya. Sekarang saya tanya, kita butuh nggak sama surga? Butuh apa enggak? Pengen nggak masuk surga? Ibadah nggak? Ngaji nggak? Puasa nggak? Masa? Kadang kita pengen surga tapi kelakuan ahli neraka. Ini masalah di dalam hidup kita ini. Maaf, beribu maaf. Punya kaca di rumah? Punya. Pernah ngaca? Pernah nanya sama yang di kaca? Coba ini pulang nanya sama yang di kaca. Kamu pantas nggak masuk surga?
Ya model lu pantas. Ama suami ngomong tolak pinggang, ngomong ngomel-ngomel, mata pada melotot. Betul ada yang begitu Pak? Colok matanya. Maaf beribu maaf. Maaf Pak Lurah ada? Pak Lurah. Pak Lurah, izin Pak Lurah. Saya jadi warga Bapak boleh nggak tinggal di situ, di wilayah Bapak? Lah, udah yang boleh. Emang gue beli rumahnya patungan. Boleh Pak Lurah? Boleh ya. Tapi saya perlu banget. Saya butuh KTP Pak, karena saya harus bikin paspor. Kira-kira Pak Lurah bisa bantu saya nggak bikin cepet KTP? Bisa. Berapa lama kira-kira Pak Lurah? Kira-kira. Sehari jadi kalau ada surat pindah, alhamdulillah karena kenal Pak Lurah. Saya mau pindah ke daerah sini, kenal sama Pak Lurah, mau bikin KTP cepat karena saya harus bikin paspor. Saya butuh sama KTP. Karena saya harus bikin paspor, alhamdulillah punya orang dalam KTP sehari jadi. Oke. Terus lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Coba mikir, kita mikir. Ngaji gagak bener, Ramadan sholat kagak, baca Quran gak mau. Baca Quran cuman hari satu pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari selanjutnya Shopee, Lazada, Tokped. Betul nggak? Yang namanya musola masjid gede-gede, bagus-bagus. Gitu mau Rajab datang proposal pelebaran masjid, pelebaran musola. Buat apa? Kalau Ramadan terawih nggak muat di penuh. Saya bilang nggak usah dilebarin, tar juga lebar sendiri. Minggu pertama penuh, sendal pada ketukar, kadang salah tenteng, bini orang ketenteng. Saking padatnya tuh musola sama masjid. Betul nggak? Datang minggu pertama, la ilaha illallah, yang perempuan mau kena dipelintir, panas. Minggu kedua, bapak buka peci. Minggu ketiga yang masuk udah mulai pada pakai jaket. Kenapa? Lumayan bib, dingin, AC-nya berasa, kipasnya berasa. Kenapa? Orangnya udah nggak ada, softnya maju. Minggu keempat udah nggak ada jamaahnya, yang ada apa? Panitia zakat. Maaf beribu maaf, kalau kita butuh sama surga, ikutin siapa yang caranya ada orang dalam kita di dalam surga, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin beliau, cara jalannya Nabi, insya Allah semua kita akan dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tahu satu yang Nabi ingetin buat kita, almar'u ma aman ahab, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta sama Habib Zidan, kita cinta sama para alim ulama, kira cinta sama para kiai, mudah-mudahan Allah kumpulin kita bersama orang-orang mulia sehingga kita dapat masuk ke dalam surga berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Melihat Habib Zidan memang sudah lelah luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Allah luaskan dakwah beliau, Allah jaga zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pasangan yang saat ini berbahagia, kita doakan semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan keturunan yang saleh-salehah, dan Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah.